Salam sahabat GKI, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dwi Santoso dari GKI Batu. Kita di acara Sapaan Gembala GKI. Mari sebelum kita akan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan terhadap kami. Kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami pada saat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus, kiranya menolong setiap kami, supaya melalui perenungan pada hari ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 18 sampai dengan ayat 19. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini, yaitu sikap seorang murid Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, pemerintah kita mengeluarkan rilis pernyataan terkait dengan pandemi. Pemerintah mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini menambah angka kemiskinan di negeri ini. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan pemerintah itu? Ya, paling tidak kalau kita membaca laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2020 pertengahan, maka BPS merilis angka orang miskin yang ada di negeri kita, yaitu naik 0,56% dari tahun sebelumnya. Fenomena kemiskinan ini memang sangat kompleks dan multidimensional. Dan kita bisa menjumpai fenomena kemiskinan itu di sudut-sudut kota. Misalnya, keberadaan gepeng, gelandangan, dan pengemis. Kita bisa melihat mereka ada di sudut-sudut kota-kota besar. Sekalipun pengemis itu tidak selalu miskin, tetapi kemiskinan biasanya juga ditandai dengan orang-orang yang tidak mampu bekerja dengan maksimal, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengemis. Ada orang-orang yang pura-pura sakit atau bahkan disabel, misalnya lumpuh kakinya, pura-pura lumpuh dan kemudian mengemis. Tetapi kalau ada obraan, ada operasi penertiban dari Satpol PP, maka mereka bisa berdiri dan berlari untuk menyelamatkan diri. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus sangat familiar dan melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit, termasuk orang-orang lumpuh. Seperti di dalam bacaan kita hari ini, Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 mengisahkan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kita tahu dalam perikop ini, saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar. Lalu kemudian datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh dan membawanya ke hadapan Yesus untuk disembuhkan.
Nampaknya beberapa orang yang membawa orang lumpuh itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan kuasanya itu mampu menyembuhkan orang lumpuh itu. Karena itu mereka membawa sahabatnya yang lumpuh itu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, dari apa yang mereka lakukan itu, kita sebagai orang percaya, kita juga akan belajar dari sikap beberapa orang yang mengusung orang lumpuh itu. Sebagai murid Kristus, sikap apa yang dapat kita pelajari dari tindakan mereka? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah bahwa sebagai murid Yesus, mereka membawa orang untuk datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih, orang yang lumpuh itu nampaknya sangat lemah, tidak berdaya, bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan penyakit yang ia alami. Saking pasrahnya, mungkin sikapnya itu cenderung apatis, masa bodoh dengan keadaannya. Tetapi syukurnya, ia memiliki para sahabat yang care, yang peduli dengan dirinya. Sahabat-sahabatnya itu sungguh berharap agar si lumpuh itu sembuh dan punya kehidupan yang lebih baik. Para sahabatnya itu tidak memanfaatkan kelumpuhan orang itu untuk meminta sedekah atau mengeksploitasinya, dijadikan alat ekonomi untuk mengemis. Tetapi mereka sebagai murid Yesus membawa orang yang lumpuh itu kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka tidak miskin hati dan juga mereka tidak lumpuh iman. Jadi meneladani sikap mereka, kita pun kalau seandainya berada dalam sebuah pergumulan atau masalah, mari kita meneladani beberapa orang yang datang kepada Yesus ini. Mari kita membawa pergumulan permasalahan kita juga kepada Tuhan kita, Guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus, dan bukan kepada pribadi yang lain, bukan kepada dukun, bukan kepada orang pintar, dan bukan kepada yang lain. Saudara-saudara, rasa welas asih itu telah menggerakkan beberapa orang itu untuk mengentaskan nasib sesamanya. Dan saya yakin beberapa orang yang membawa orang lumpuh ini, mereka telah mengalami kasih Kristus. Mereka punya pengalaman iman bersama dengan Kristus. Maka pada gilirannya, kemudian ketika mereka melihat sesamanya yang menderita itu, rasa welas asihnya, empatinya, kepeduliannya menggerakkan tangan dan kaki mereka untuk mengusung si lumpuh itu, dibawa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, sebagai murid Yesus, mereka punya tekad yang kuat untuk menjadi saluran berkat. Saudaraku yang saya kasihi, kita melihat beberapa orang yang mengusung si lumpuh itu melayani dengan totalitas, tidak setengah-setengah. Mereka punya tekad yang kuat untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Ketika jalan untuk masuk ke ruangan itu penuh sesak dengan orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, dan orang banyak itu tidak bertoleransi memberi jalan kepada mereka, mereka tetap bertekad. Mereka sepakat untuk membongkar atap rumah agar si lumpuh itu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka bukan nekat melakukan pekerjaan yang tanpa perhitungan, tetapi mereka bertekad. Komitmen dan tekad mereka kuat untuk mewujudkan niat baik mereka, sekalipun banyak tantangan. Karena itu, dari tekad dan sikap mereka itu kita belajar
bahwa di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, sebagai pelayan Kristus, ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah. Sebaliknya, diperlukan upaya kreatif dan terukur di dalam pelayanan kita, agar pelayanan kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, yaitu jika banyak orang datang kepada Yesus, berjumpa kepada Yesus, dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, dosa bisa melumpuhkan hati nurani kita, tetapi kasih menggairahkan kita untuk terus semangat melayani. Karena itu, mari kita kenakan kasih itu senantiasa, agar kehidupan kita tetap bergairah, menemukan cara-cara yang baru dan kreatif untuk mengatasi situasi yang sulit. Mari kita memiliki tekad yang kuat untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat dan terlebih-lebih bagi masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tidak tergolong lumpuh iman kami. Tuhan senantiasa menopang kami, sehingga kami dapat berjalan di dalam iman, mengikut dan melayani Tuhan. Dan kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini, supaya kiranya Tuhan menggerakkan tangan dan kaki kami untuk menjumpai banyak orang dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus dan memperkenalkan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa itu juga kepada orang-orang di sekitar kami. Berikan kepada kami komitmen, tekad yang kuat, agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat. Kiranya kehidupan kami sebagai para murid, Tuhan perlengkapi kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam berkat dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara terkasih, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa. Salam sehat. Tuhan menyertai kita. Amin.